Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang ketujuh saya kali ini dalam mata kuliah pengantar studi Islam, di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad dalam keilmuan Islam. Ijtihad merupakan salah satu konsep kunci dalam tradisi keilmuan Islam. Secara bahasa, ijtihad berasal dari bahasa Arab jahada yang berarti berusaha atau bersungguh-sungguh. Secara istilah, ijtihad merujuk pada upaya maksimal seorang mujtahid untuk mengeluarkan hukum Islam dari sumber-sumber utamanya, yakni Al-Quran dan Hadis, dalam menjelaskan persoalan-persoalan baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit. Ijtihad memiliki peran yang sangat penting dan merupakan prinsip dasar yang membentuk hukum Islam. Ia menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Muslim. Dalam sumber hukum Islam, ijtihad menempati posisi setelah Al-Quran dan Hadis. Ini menjadikan untuk menjaga relevansi dan penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Perkembangan ijtihad dalam sejarah Islam dapat dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama yakni pada masa Rasulullah, ijtihad dilakukan langsung oleh Rasulullah. Yang kedua yakni pada masa Khulafaur Rasyidin dan sahabat. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat banyak melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru seperti pengumpulan mushaf dan penetapan hukum-hukum waris. Yang ketiga yakni pada masa pembukuan mazhab atau tabi'id dan tabi'in. Pada masa ini ijtihad mengalami perkembangan pesat. Ulama-ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal merumuskan metodologi ijtihad yang sistematis dan kelak dikenal sebagai mazhab. Yang keempat yakni pada masa taklid dan kemunduran ijtihad. Memasuki abad ke-10 Masehi muncul anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hal ini disebabkan oleh dominasi madhab-madhab fikih yang ketakutan akan penyimpangan. Yang kelima yakni pada masa kebangkitan kembali pada masa abad ke-19 dan 20 Masehi. Seiring dengan munculnya modernisme Islam dan tantangan dari kolonialisme, muncul kembali seruan untuk membuka kembali pintu ijtihad. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani dan Rashid Ridha menyerukan pentingnya ijtihad untuk memperbarui pemikiran Islam dan menjawab tantangan zaman modern. Syarat-syarat menjadi mujtahid: yang pertama yakni menguasai bahasa Arab. Yang kedua yakni menguasai Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga yakni menguasai usul fikih. Yang keempat yakni memiliki pemahaman kontekstual. Yang kelima yakni adil dan takwa. Kesimpulan dalam presentasi saya kali ini yakni ijtihad merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem hukum Islam. Ia berfungsi sebagai instrumen dinamis untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran dan Hadis. Melalui ijtihad, syariat Islam tetap dapat dijalankan dengan relevan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Sejarah mencatat bahwa ijtihad telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad dan para sahabat, kemudian mencapai puncaknya pada masa pembentukan mazhab dan mengalami kemunduran pada masa taklid. Namun pada era modern, ijtihad kembali ditekan sebagai respon terhadap tantangan zaman seperti globalisasi, teknologi, dan hak asasi manusia, dan kompleksitas kehidupan kontemporer. Sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.